Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Universitas Pakuan. Nama saya Andita Rahmi, NPM 221 19881. Perkenalkan, nama saya Niat Damayanti, NPM 022 119 172. Perkenalkan, nama saya Elsa Intan Sari Simanjuntak dengan NPM 0221191169. Perkenalkan, nama saya Mawar Puspita dengan NPM 0221191197. Perkenalkan, nama saya Tarisa Silvi Nurhaliza, NPM 0221191191. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Perkenalkan Bapak, kita dari mahasiswa Universitas Pakuan. Sebelumnya ingin mewawancarai Bapak mengenai pengaruh COVID-19 terhadap organisasi ya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, salam kenal juga. Boleh Bapak perkenalkan diri Bapak dan latar belakang. Oh ya, nama saya Aldiandika. Saya orang Lebak ya, di Kecamatan Cipanas. Latar belakang saya S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini menjadi kepala sekolah SMK Al-Mawar. Saya baru 26 tahun. Aktif juga di organisasi yang lain. Kalau saya masih single ya, belum menikah. Untuk calon kemungkinan ada ya? Ada, sudah kemungkinan besar kalau calon itu. Ya, minta doanya aja ya dari kakak-kakak ya. Amin. Lancar terus Bapak. Sampai ke pelaminan ya Bapak. Amin. Amin. Bapak izin bertanya. Iya, siap. Sampai saat ini sudah 1 tahun lebih ya Pak, atau hampir 2 tahun dilakukan pembelajaran secara online atau dilakukan pembelajaran dari rumah dari para guru. Apakah diceritakan atau dicurhatkan kepada Bapak sebagai kepala sekolah keluhan-keluhan para guru yang disampaikan kepada Bapak mengenai pembelajaran online ini? Baik, izin menjawab ya. Keluhan tentu ada ya, karena di setiap permasalahan guru itu terus-menerus bercerita keluh kesah. Bukan hanya tentang guru ya, tapi murid juga terkadang suka curhat lah gitu masalah-masalahnya terhadap COVID ini, tentang pembelajaran. Jadi kan ada masa transisi dari guru sendiri bahwa pendidikan yang seharusnya memang kita harus tatap muka berinteraksi dengan siswa, kita malah transisi ke daring gitu kan. Banyak permasalahan. Permasalahan pertama yang sering terjadi di sekolah kita ya, terutama di Kabupaten Lebak itu adalah masalah sinyal. Yang kedua memang kurangnya interaksi, dan guru juga terkesan jenuh gitu. 1 tahun belakangan ini kita ngajar daring ini, ya kita ya rasakan jenuh gitu. Kalau boleh tahu nih Bapak, komunikasi Bapak sendiri sebagai kepala sekolah kepada para guru atau kepada siswa-siswanya di SMK Al-Mawar ini aktif atau tidak ya Pak? Kita alhamdulillah aktif karena kita ada grup khusus ya. Jadi per kelas dibikin grup di WhatsApp. Dan guru juga punya grup tersendiri. Jadi kita komunikasi alhamdulillah intens. Jadi setiap ada permasalahan, kita curhatkan, ya kita remukan, dan kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau untuk saat ini, media yang Bapak gunakan ini media pembelajaran secara online atau sudah masuk offline? Kalau untuk saat ini, kita sudah offline, karena kan mengikuti kebijakan ya, bahwa daerah yang
zona kuning itu sudah boleh diperbolehkan, tapi dengan catatan tidak 100%, artinya kita dibagi 2 sesi, ada sesi pagi dan siang. Jadi jumlah siswa per rombelnya itu kita bagi. Untuk saat ini sudah offline. Gitu. Tapi untuk metode pembelajaran kan dibagi ya Bapak, ada yang siang, ada yang sore. Itu menurut Bapak efektif atau tidak sih Pak? Itu kalau dibilang efektif, tidak ya. Kurang lah, bukan tidak, kurang efektif. Karena kadang guru itu datang di pagi hari dengan fresh, jadi ketika kalau siang kan sudah agak lumayan pusing gitu. Jadi tidak efektifnya kurang sentuhan aja gitu. Gitu. Jadi yang seharusnya kita satu materi itu cukup untuk satu kelas, tapi ini dibagi 2, dan pasti, saya berpikiran pasti, penyampaiannya itu pasti akan berbeda di setiap kelasnya. Itu. Jadi cara mengajarnya. Pembelajaran seperti ini, media seperti ini, atau bahkan sebelumnya diterapkan online semua ini, apakah ada keluhan dari para siswanya atau wali muridnya? Ada, jelas ada keluhannya ketika online. Sebelum subsidi dari Kemdikbud itu masuk ya, para orang tua mengeluh tentang kuota. Ya. Dan tentang kuota karena banyaknya ya sedotan koneksi internet, karena kan mereka memerlukan internet ya, jadi makin bengkak aja. Semua wali murid semua begitu. Oke. Iya. Jadi solusinya untuk masalah kuota itu ada solusinya atau tidak ya Pak? Kuota itu sudah ada solusi dan sudah direalisasikan oleh Kemendikbud ya. Jadi sekolah itu mempunyai operator sekolah yang namanya operator sekolah. Operator sekolah itu menginput data siswa berikut nomor HP, dan itu langsung diperpal di Dapodik. Ada sistem aplikasinya Dapodik ya, data pokok pendidikan. Itu berisinya nama siswa dan nomor HP, langsung diperpal di Kemendikbudristek. Gitu. Nah, itu nanti disalurkan. Karena kan bervariatif ya, dari mulai mahasiswa, guru, sampai apa lagi satu saya lupa lagi ya, dosen, sampai dosen. Itu semua kebagian. Tapi kuotanya cuman bisa untuk aplikasi tertentu saja diperbolehkan, seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan email, dan yang lain belum bisa dipergunakan. Menurut Bapak, Iya. apa perbedaan yang paling signifikan yang dirasakan ketika pembelajaran online dan tatap muka secara langsung? Oke. Perbedaan signifikan itu terasa oleh guru sendiri. Jadi contohnya semester sekarang kita sudah mulai offline. Perubahan itu anak itu seperti lambat gitu. Jadi kita kalau mulai dari nol kembali untuk mendidik anak. Jadi anak ini terbiasa dengan gawainya, dengan hal-hal yang cepat, buka WhatsApp, buka Google, udah beres. Tapi ketika pembelajaran sudah mulai kembali offline, anak ini akan sedikit lambat menangkapnya gitu. Itu sih perbedaannya. Jadi sudah terbiasa dengan hal-hal yang praktis, tapi kemudian dimulai kembali dengan sekolah seperti biasanya. Itu perbedaannya. Agak sedikit lambat lah gitu loh dalam nangkapnya. Oh iya benar. Bapak di SMK yang seperti biasanya kan di kelas 2 mungkin ya, 2 SMK ini biasanya ada program PKL atau magang ya. Nah, Iya. itu selama pandemi ini seperti apa, Pak? Kinerjanya pas di praktikumnya di online kan atau seperti? Kalau praktikum kan tetap berjalan ya, karena
presentasi siswa kan tidak 100%. Artinya dari semua siswa itu kan dibagi per kelompok. Artinya dari 100% dibagi 5%, 5%, 5%. Nah, itu masih tetap berjalan praktikum. Karena bagi SMK, praktikum kan adalah hal yang wajib ya. Karena yang Iya. dicari itu adalah keahlian. Iya, betul. Praktikum tetap jalan. Oke. Selanjutnya Bapak, kan biasanya ada beberapa siswa yang mengeluhkan bahwa gurunya tidak terbiasa memberikan pembelajaran secara online, sehingga pada akhirnya si guru hanya memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada anak didiknya. Iya. Betul. Tapi kenyataannya itu seperti itu atau tidak ya Pak? Maksudnya memang kenyataannya begitu atau tidak? Ya, itu adalah dampak negatif bagi siswa dan pendidik juga ya. Jadi realitanya memang berbicara seperti itu. Beres materi, dijelaskan, sudah kemudian pekerjaan rumah. Jadi kebanyakan memang pekerjaan rumah. Seperti itu. Jadi itu yang membuat anak juga bosan ya. Itu memang realita ya. Kalau seperti itu. Terlalu mupuk gitu ya pekerjaan rumah gitu. Di satu sisi guru ini harus mencapai kurikulum yang sudah ditetapkan, materi yang ditetapkan per 1 semester. Di satu sisi, siswa juga harus dipaksa untuk mengikuti materi tersebut. Jadi, dua hal ya yang menurut saya agak sulit juga gitu kalau kita memang hanya berpikir sebagai siswa dan berpikir sebagai pendidik. Jadi saya mencoba untuk berpikir sebagai kedua-duanya. Sebagai siswa, ya berat. Banyak banget tugas gitu. Sampai ada anak juga curhat, Pak, ini tugas per hari saya 4 mata pelajaran. Dikalikan 1 minggu dong, Pak. Berarti tugas saya banyak. Iya, memang itu seperti itu. Dan guru juga kita ditekan gitu. Mau gimana pun sama dinas, ya udah kerjakan saja. Gitu. Bagaimana capaian materi itu harus sampai. Jadi kalau jadi guru, capaian materinya tidak sampai, maka apa yang akan kita ujikan kepada siswa tersebut? Begitu, Kak. Bagaimana cara Bapak dalam menyusun strategi dalam mengajar agar para siswa-siswi dapat semangat meskipun sekolah online ya Pak? Ataupun sekolahnya dibagi 2, ada siang, ada pagi, seperti itu. Oke. Kalau online dulu ya. Kalau online, saya nggak punya solusi gitu. Karena kita kan perlu tatap muka ya, sama ice breaking gitu. Mencoba anak, menanya kabarkan, bagaimana sebagainya. Kita harus jelas tatap mukanya. Saya punya solusi. Kalau offline biasanya, ada namanya RPP kalau di sekolah ya, kalau guru itu. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi misalkan 1 jam itu ada 40 menit, 1 jam pelajaran, itu dibagi. 5 menit misalkan pembuka, 15 menitnya dia ice breaking, penyampaian materi dan penutup. Nah, itu biasanya. Tapi kalau ngajar, saya suka main permainan dulu kayak tebak-tebakan, ice breaking lah intinya, 15 menit sampai 10 menit sampai 15 menit. Kalau saya pribadi, jadi untuk menumbuhkan gairah anak ya untuk belajar supaya semangat. Dan guru dilarang manyun kalau ke sekolah, kalau kelas. Intinya gitu sih. Jadi kita harus senyum aja gitu supaya anaknya juga ke bawah. Gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Al-Mawar ini, Pak? Saya sudah baru 3 tahun. Soalnya kan sekolahnya sekolah baru ya. Sekolah baru, ya swasta, kita yang ngerintis gitu. Sekolah ini kan sekolah yang didirikan sama organisasi sebetulnya gitu. Organisasi apa Pak, kalau boleh tahu?
OPA Al-Mawar. Organisasi Pecinta Alam Al-Mawar. Itu nama organisasinya. Oh. Ya. Selanjutnya, menurut info yang saya dapat ini, Bapak juga punya usaha, apa betul Pak? Apa? Suatu usaha sampingan. Oh, saya punya, alhamdulillah. Menurut info yang saya dapat, apa betul Bapak punya usaha sampingan selain menjabat sebagai Bapak, ternyata Bapak mempunyai usaha juga, apa betul? Betul, saya punya usaha juga. Usaha kedai ya. Kayak kedai gitu, kedai warung kopi lah. Oh. Jadi Berapa kalau lama waktu itu luang Pak? gitu. Itu mah baru berjalan 1 tahun ya, 1 tahun. Baru 1 tahun kalau usaha itu. Baru merintis berarti ya Pak? Baru merintis ya, tepat banget. Oh, oke. Itu kedai kopi memang sekarang banyak banget sih ya Pak, model-model coffee shop anak muda itu. Iya, lagi booming-boomingnya banget Alasan kan ya. Bapak juga salah satunya seperti itu, karena banyaknya penggemar coffee shop. Bukan ya, lebih tepatnya kita alasannya yang pertama memang karena kan bisnis itu kita lihatnya peluang ya. Ya, opportunity Ya, gitu betul. loh. Ada chance gitu. Sudah dianalisa melalui SWOT juga. Ya udah kita bikin usaha apa? Maka timbullah kopi gitu. Karena apa? Harus kopi. Karena kopi ini di kalangan anak muda adalah kebutuhan primer gitu. Sudah seperti nasi. Kalau untuk laki-laki ya. Iya. Yang pertama ditanyain dan yang pertama ketika kita lewat ataupun papasan sama orang yang udah jarang banget ketemu, yang pertama ditanya bukan kabar kan? Weh, ngopi dulu yuk. Kalau mau nongkrong, ngopi dulu. Begitu. Itulah gitu alasannya kenapa ini harus kopi deh. Gitu. Itu sistem pemasarannya apa dipasarkan melalui media sosial atau memang di tempat aja gitu Pak? Kita itu lewat sosmed ya, karena iklan ya. Iklan itu kan penting ya, pemasaran. Kita lewat sosmed. Instagram. Sosmed. Ya. Kalau boleh tahu apa sosmednya Pak? Biar sekalian promosi mungkin. Nama sosmednya itu kedai CS, warung CS. Terus yang satu lagi AA mencari bahagia. Jadi ada 2 ya. Baik. Di sekarang pandemi ini nih, dampak apa yang terasa sama Bapak di usaha Bapak ini nih, kedai kopi ini? Waduh, itu mah dampaknya besar banget ya. Karena kan kopi ini melibas segala elemen ya. Apalagi kita kan pelaku usaha di bidang bisnis, ekonomi tentunya. Sepinya pengunjung sebetulnya gitu. Berkurangnya pengunjung. Yang tadinya rame karena Covid, ya berdampak. Karena kan ada PPKM, kita juga kan dibatas ya untuk buka. Mulai jam 8, kita tutup sampai jam 8 malam juga. Cuma bentar. Jadi selama PPKM itu jam bukanya dari jam berapa itu Pak? Kalau PKM kita kan bukanya sore hari ya. Jam 3 kita baru buka. Sampai jam 8:30 kita tutup. Sebentar kan? Gitu. Ngaruh banget kalau COVID mah. Iya, benar-benar. Susah sih ya masa pandemi PPKM gitu. Apalagi yang seharusnya tahun baru nanti mungkin bakal rame gitu. Iya. Ya, depan ini jadi banyak pembatasan gitu kan ya. Iya, benar banget. Banyak pembatasan. Ngaruh ya, bukan hanya pelaku usaha. Nah, banyak yang menjerit lah intinya. Ya? Iya sih, benar. Banyak juga usaha-usahain gulung tikar ya, Pak.
Betul. Jangan sampai banyak yang gulung tikar. Bapak pernah merasa di titik rendah di usaha itu, atau selama pandemi ini kan pasti penurunan omset gitu. Apa Bapak mengalaminya juga? Pernah kita di titik paling rendah ya, di ambang frustasi pernah. Dan model yang besar gitu ya, cukup besar, sepi pengunjung, kita pernah frustasi sama tim sampai kedai ini akan kita tutup tadinya. Karena kan sebulan pertama memang peraturan ketat ya, 3 bulan pertama ketat gitu, sampai kita frustasi. Iya. Cuman kita menguatkan diri karena dari kita masing-masing kan belum ada yang rumah tangga ya. Nah, jadi kita doktrin atau mindsetnya kita ini adalah sebagai modal awal kita nanti untuk ke depan jangka panjang. Nah, itu mulai lagi semangat gitu. Alhamdulillah. Oh, ya baik. Dari Bapak sendiri selaku kepala sekolah dan buka usaha juga ya Pak, milik usaha. Ya. Apa nih harapannya di masa pandemi ini? Harapan saya masa pandemi ini agar segera berakhir, walaupun berita yang masuk karena varian corona sudah masuk ya, katanya ada varian yang ketiga. Semoga Indonesia lekas pulih kembali seperti sedia kala. Harapan saya itu. Dan anak-anak muda tetap berkreasi, jangan patah semangat, jangan putus. Intinya kembangkan kreativitas, itu aja sih. Amin. Semoga ya Pak, semoga pandemi cepat berakhir dan varian baru juga Omikron yang baru saya dengar beritanya ya? Hari ini sudah ada di Indonesia tadi. Makin panjang aja gitu pandeminya. Dan betul. Semoga ini Indonesia cepat kembali dan pandemi berakhir ya Pak. Amin. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai. Terima kasih sekali Bapak. Maaf jika saya dan rekan-rekan saya ada kesalahan perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan ya Pak. Siap, selalu dimaafkan ya, insya Allah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.